Oke teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan share ya cara upgrade Slims dari versi 952 ke 956 di cPanel ya. Jadi mungkin banyak teman-teman yang bertanya bagaimana cara ngupgrade-nya, karena pada versi 952 ke 960 itu ada perbedaan ya, yaitu di versi PHP-nya, di mana versi 952 itu maksimal menggunakan versi PHP 74 ya. Sebenarnya 82 pun juga 81 pun juga sudah bisa, tapi ada beberapa fitur yang mungkin ya sedikit bermasalah ya seperti itu. Tapi itu nggak apa-apa ya. Nah, sekarang kita akan praktek gimana cara upgrade-nya ya dari versi yang sudah ada ini ke versi yang baru. Caranya adalah kita download dulu versi Slim yang baru. Di sini saya sudah memasang versi 9520 ya 952. Nah, teman-teman kalau belum punya versi 960, teman-teman download di websitenya Slim ya, di Slim Web ID atau ke GitHub-nya ya. Di sini download now ya. Nah, nanti dari ini pilih yang ini teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan Windows, gunakan yang ini. Sorry, ini ya. Ini portable slim ya. Kalau teman-teman menggunakan Windows, gunakan yang ini. Atau kalau teman-teman menggunakan Mac OS atau Arch atau Linux, menggunakan yang ini. Oke, langsung aja di-download ya. Karena di sini saya sudah mendownload, jadi saya nggak perlu lagi untuk mendownloadnya ya. Saya akan masuk ke file manager ya. Di sini posisi saya sudah masuk ke cPanel. Saya akan masuk ke file manager. Nah, jadi file manager itu bisa dicari dari sini teman-teman. Cari aja file manager. Ya, diklik aja. Nah, oke, ini adalah file manager ya, atau aplikasi yang digunakan untuk memanajemen file yang ada di cPanel ya. Nah, karena di sini saya menggunakan domain yaitu upgrade.slim.asia, maka saya akan masuk ke dalam folder yaitu public HTML, ke folder upgrade Slim Asia di sini ya. Nah, untuk mengupgrade-nya kita yang diperlukan adalah mengupload source-nya dulu ya. Misalkan di sini saya upload, misalkan saya pilih filenya, terus saya upload Slim 9. Nah, ini ya, misal ya. Di-upload dulu, tunggu sebentar. Ya, jadi intinya adalah strateginya itu kita akan mengupgrade-nya itu uh, di Slim yang sedang berjalan di sini ya. Nanti di sini ditulis Slim 960 gitu ya, misalkan 9. Nah, saran saya untuk melakukan update ini, jangan sebelum upgrade itu jangan lupa yang namanya backup ya, karena backup itu penting. Nah, cara backupnya gimana? Teman-teman tetap di modul sistem ya, terus scroll ke bawah nanti ada database backup atau salin database. Lalu klik start new backup, ditunggu sebentar sampai prosesnya selesai ya, seperti ini. Nah, setelah itu jangan lupa download ya, download file backupnya seperti itu. Nah, kenapa selalu melakukan backup? Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi ketika kita melakukan proses development gitu ya di server kita. Dan proses upgrade-nya itu saran saya jangan dilakukan di waktu-waktu jam sibuk bekerja seperti jam 7 sampai jam pulang kantor dan lain-lain. Silahkan upgrade di waktu-waktu yang tidak banyak orang mengakses. Mungkin setelah pulang kerja atau malam hari atau hari libur misalkan, kalau bisa di remote ya gitu ya. Saran saya seperti itu. Coba kita cek lagi. Ya, sudah berhasil. Nah, kita setelah berhasil kembali lagi ke file manajernya, di reload. Nah, scroll ke bawah nanti ada file yang namanya aduh, kok jadi ngurut gini. Setelah saya reload lagi. Nah, scroll ke bawah nanti ada file seperti ini ya. Karena saya menggunakan Linux ya. Kalau teman-teman pakai Windows biasanya zip gitu. Terus diekstrak di sini, ekstrak ya. Ekstraknya itu sebentar. Langsung aja ekstrak. Tunggu sebentar. Nah, oke. Di reload lagi.
untuk memastikan. Nah, seperti ini ya. Nah, terus kita jadi kalau untuk membuat ini bisa di-rename, di double klik ya. Terus Ctrl A, Ctrl C, terus masukin di sini nih adminnya diganti jadi slim seperti ini. Oh, sebentar. Kok salah ya? Not found. Ini ada di mana sih? Oh iya teman-teman, salah. Salah upload. Nah, kalau nanti kita ulang aja ya. Kita hapus ini. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Delete. Masuk ke tadi mana ya? Upgrade ya. Nah, tadi filenya itu di ekstrak dulu nah ini terus di ekstrak file, tunggu sebentar. Oke, close, terus kita reload lagi. Nah, kita refresh lagi. Nah, ini kenapa nggak jalan, karena ada versi PHP gitu kan, versi PHP-nya belum dinaikkan gitu ya. Cara menaikkan versi PHP-nya adalah masuk ke cPanel ya. Pilih sebenarnya ada dua cara. Pertama, teman-teman bisa menggunakan multi PHP manager ya. Terus teman-teman cari nama domainnya, karena di sini saya menggunakan domain upgrade.slim ya. Ini diklik lalu dipilih ke PHP 82. Nah, karena PHP 82 enggak ada, 81 sorry, naikkan ke 81. Kita apply. Nah, sudah. Nah, kita coba refresh. Nah, dia sudah naik ke 81. Nah, itu adalah cara untuk mengupgrade versi PHP ke yang lebih tinggi. Nah, kita get started. Nah, di sini ada beberapa ekstensi yang tidak terinstall ya. Jadi untuk mencoba atau memastikan ekstensi itu terinstall atau tidak, teman-teman bisa masuk ke menu yang namanya select PHP version ya. Nah, kita masuk ke ekstensi. Nanti kan ada nih ekstensi. Nah, kita pilih PHP 81 misalnya. Nah, ini PHP 81 harusnya ada ya, harusnya ada gettex-nya ya. Cuma ada kelemahannya cPanel di sini nih. Ya, di sini sudah dicentang tapi nggak kebaca gitu ya. Nah, solusinya adalah ketika seperti itu teman-teman harus melakukan yang namanya penggantian versi PHP-nya itu secara menyeluruh ya. Jadi PHP selektornya itu semua domain. Jadi masuknya itu ada di select PHP version yang ini ya. Nanti pilihnya langsung ke coba ke 81. Soalnya di sini upgrade itu 81 tapi dia menggunakan PHP selector gitu. Nah, coba kita ganti ke current PHP version ya. Kita pindah ke sini. Kita refresh lagi. Upgrade. Nah, karena tadi nggak jalan ya, terus kita klik dulu di sini PHP selector confirm. Nah, nanti dia sudah menggunakan PHP selector ini ya. Nah, kita pastikan dulu PHP selektornya sudah terinstall gettex ya, misal. Terus kita refresh lagi. Kita next. Oke ya, sudah ya. Jadi itu adalah cara untuk mengupgrade versi PHP dari 74 ke 81. Jadi ada dua cara. Pertama tadi kita masuk ke multi ya, multi PHP manager ya. Di sini tadi terus kita pilih
kita pilih domainnya, misalkan kita ganti dari sini, misalkan kita pilih, terus kita tentukan versinya. Namun karena ada beberapa kendala seperti tadi itu, maka cara penyelesaiannya itu menggunakan yang select PHP version, terus semua versi PHP-nya itu disesuaikan ke yang sekarang. Cuma memang kelemahannya yaitu nanti kalau satu 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 hosting itu rame-rame akan jadi masalah. Misalkan Slim menggunakan 81, ternyata ada aplikasi lain yang masih butuh versi PHP 74. Nah, itu kelemahannya dari situ. Jadi saran saya sebaiknya kalau mau hosting itu ya memang benar-benar fokus untuk satu aplikasi gitu. Karena uh, mencampur aduk aplikasi dalam satu tempat itu agaknya sering bermasalah di bagian itu versioning teknologinya gitu. Nah, jadi kan udah nih ya, udah solve ya. Kan udah tuh, udah. Nah, seperti ini kita refresh lagi coba. Seperti ini. Udah ya. Sekarang kita next ya. Kita lakukan upgrade. Nah, kita seperti ini aja. Terus kita isi dengan username yang sudah digunakan oleh versi PHP versi Slim sebelumnya ya. Di sini saya menggunakan username ini dan database-nya sama ya. Terus diisi passwordnya, terus tes koneksinya. Oke, berjalan dengan baik. Next. Nah, kita pilih versinya yaitu 952 ya. Nah, di sini ada penawaran dari Slim bahwa teman-teman itu bisa memilih storage engine. Jadi storage engine ini adalah salah satu opsi baru yang hadir di versi Slim 960, di mana teman-teman diberi tiga pilihan yaitu MyISAM, ARIA, dan InnoDB. Di mana MyISAM ini adalah teknologi storage engine yang dipakai oleh database Slim dari awal mula versi Slim ada sampai sekarang, dan ada dua varian lainnya yaitu ARIA dan InnoDB. Jadi ARIA ini adalah pengembangan dari MyISAM dengan di situ tertulis bahwa recommended for crash safe ya. Jadi kalau teman-teman itu sering menemukan login terus muncul warning merah ya, seperti yang ada di video di pojok kanan atas, nanti saya berikan contoh videonya. Itu disebabkan karena yaitu database yang sering crash gitu kan. Nah, salah satunya sering sering terjadi di storage engine MyISAM. Nah, untuk dua yang lain ini minim untuk terjadinya seperti itu ya. Tapi ada plus minusnya juga. Kalau ini itu ARIA itu identik dengan MyISAM, tetapi ARIA itu memiliki fitur crash safe yang tidak dimiliki oleh MyISAM. Nah, ARIA itu juga memiliki fitur yang ada di InnoDB, di mana dia bisa melakukan salah satu fitur perbankan gitu lah. Kalau InnoDB juga ya mirip-mirip lah, tapi dia katanya lebih besar dan sulit untuk di backup katanya gitu ya. Terus kalau misal milih ARIA itu akan menjadi minus ketika teman-teman mindah database dari MariaDB ke MySQL, karena MySQL itu secara default tidak menyediakan ARIADB. Jadi karena untuk mencari aman saya pilih aja MyISAM ya. Tapi pilihan diberikan oleh teman-teman. Kan saya sudah memberikan plus minusnya. Kita run ya installation. Oke, upgrade sudah berhasil. Sekarang kita coba masuk ke Slim kita. Nah, kita masuk. Nah, sekarang Slimnya kan ada Slim 960 ya. Coba kita login dengan user sebelumnya. Nah, kalau muncul seperti ini ya teman-teman, login yang nggak masuk-masuk tuh seperti ini, itu disebabkan karena cookie ya. Karena sebelumnya tadi saya sudah masuk ke bagian admin, tetapi saya masuk lagi ke admin yang ada di SIM 960. Cara mengatasinya adalah kita harus hapus dulu cookie yang ada di website itu. Caranya adalah kita klik yang bagian ini ya, terus clear cookie and site data, lalu kita sebentar. Cara ini agaknya kurang, coba ya kita hapus dulu ya. Kita hapus seperti ini ya, kita oke, dia akan normal kembali. Seperti itu caranya. Oke. Gampang bukan? Nah, sekarang kita masuk misalkan admin.
admin. Oke, sudah berhasil ya. Kita cek di sistem environment. Ya, sudah berhasil update 960 ya. Dengan versi 81. Oke, terus mengatasinya gimana Mas biar nggak pakai gini? Nah, caranya adalah kita logout dulu ya. Terus kita masuk ke domain ya, domain. Nah, di domain ya kita ganti posisi rootnya dari si website tersebut. Nah, kan dia di-upgrade nih, kita ganti dia di sini nih, manage dulu. Nah, kita copy paste dulu ininya. Seperti ini. Kita masuk ke sini. Ke sini. Sini ya. Nah, terus kita update. Nah, tunggu sebentar. Nah, berhasil ya. Nah, kalau kita refresh dia harusnya jalan sih. Sebentar, kita balik ke sini. Coba. Oke ya, sudah jalan ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah not found ya. Jadi dia udah pindah ke 9 folder ke 960 yang ini ya. Jadi yang lama tetap ada di sini. Jadi teman-teman bisa mindahkan pluginnya ke folder ini seperti itu. Jadi cukup mudah ya teman-teman untuk upgrade Slim dari 952 ke 960 di cPanel. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah.